Pernahkah kamu menyadari bahwa ada satu hari dalam setiap bulan di mana hampir seluruh pelaku market dunia menghentikan aktivitasnya? Bukan karena takut, tetapi karena mereka sedang menunggu. Satu angka, satu laporan, dan satu keputusan yang mampu menggerakkan miliaran dolar hanya dalam hitungan detik, yaitu non-farm payrolls Amerika Serikat. Dan hari ini, gold sedang berdiri tepat di persimpangan. Di satu sisi, para buyer masih mempertahankan tren bullish yang sudah berlangsung selama beberapa minggu. Namun di sisi lain, seller mulai membangun tekanan tepat di bawah area resistance yang sangat penting. Pertanyaannya, apakah NFP akan menjadi bahan bakar untuk membawa gold menuju rekor harga berikutnya? Ataukah justru menjadi pemicu koreksi terbesar minggu ini? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Hari ini, market akan menerima 3 data yang sangat penting. Pertama, non-farm payrolls, yang menunjukkan berapa banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian. Kedua, unemployment rate, yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja Amerika secara keseluruhan. Dan ketiga, average hourly earnings, atau pertumbuhan upah masyarakat Amerika. Mengapa ketiga data ini begitu penting? Karena inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang, tetapi juga oleh kenaikan upah. Jika perusahaan terus menaikkan gaji, maka daya beli masyarakat meningkat, permintaan barang naik, dan tekanan inflasi bisa kembali muncul. Itulah sebabnya The Fed sangat memperhatikan pertumbuhan upah. Apabila NFP dirilis jauh lebih tinggi dari perkiraan, tingkat pengangguran tetap rendah, dan pertumbuhan upah meningkat, market kemungkinan akan kembali percaya bahwa ekonomi Amerika masih sangat kuat. Dampaknya, dolar berpotensi menguat, imbal hasil obligasi naik, dan harga gold dapat mengalami tekanan. Namun jika hasil yang keluar justru lebih lemah, jumlah tenaga kerja menurun, tingkat pengangguran meningkat, atau kenaikan upah mulai melambat, market akan mulai memperkirakan peluang penurunan suku bunga yang lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, gold seringkali menjadi aset yang paling diuntungkan. Inilah alasan mengapa volatilitas pada hari NFP hampir selalu menjadi salah satu yang terbesar setiap bulan. Bukan karena angka itu sendiri, tetapi karena angka tersebut mengubah ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve. Analisa teknikal. Secara teknikal, struktur market masih berada dalam tren bullish. Perhatikan bagaimana harga berhasil menciptakan impuls naik yang sangat kuat. Berawal dari zona demand momentum, parameter mayor mendorong harga naik hampir tanpa koreksi berarti, hingga akhirnya memasuki area resistance. Namun setelah menyentuh resistance, harga tidak langsung melanjutkan kenaikan. Sebaliknya, market mulai membentuk pola konsolidasi dengan tekanan turun yang relatif dangkal. Pola ini menyerupai bullish flag atau channel koreksi menurun yang sering muncul setelah impuls naik yang kuat. Dari sisi EMA jangka pendek masih berada di atas EMA menengah dan EMA jangka panjang. Susunan ini menunjukkan bahwa tren utama masih berada di pihak buyer. Selama harga tetap bertahan di atas area support, struktur bullish belum rusak. Sekarang, mari kita bahas level pentingnya. Area resistance pertama berada di 4.277 hingga 4.305. Jika area ini berhasil ditembus dengan volume besar, potensi kenaikan menuju zona supply 4.330 hingga 4.380 akan semakin terbuka. Sebaliknya, area support utama berada di 4.183 hingga 4.150. Selama area ini bertahan, buyer masih memiliki peluang mengendalikan market. Namun jika support tersebut ditembus setelah data NFP, koreksi menuju zona demand 4.120
hingga 4065 menjadi skenario yang perlu diantisipasi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika data tenaga kerja Amerika lebih lemah dari ekspektasi, dolar melemah, dan harga mampu menembus resistance 4277, maka peluang kenaikan akan terbuka. Target pertama, 4305. Target kedua, 4330. Target ketiga, 4380. Namun, trader tetap disarankan menunggu konfirmasi breakout agar terhindar dari false breakout. Skenario kedua, bearish. Apabila NFP jauh lebih kuat, pengangguran tetap rendah, pertumbuhan upah meningkat, dan harga gagal mempertahankan support 4183, maka peluang koreksi akan berlanjut. Target pertama, 4150. Target kedua, 4120. Target ketiga, 4065. Biarkan market menunjukkan arah sebenarnya, baru kemudian ikuti momentum yang telah terkonfirmasi. Di dunia trading, bukan berita yang menghasilkan keuntungan, melainkan cara kita merespons berita tersebut. Trader profesional tidak pernah menebak hasil NFP. Mereka menyiapkan dua skenario, menerima apapun yang diberikan market, dan tetap disiplin pada manajemen risiko. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.